Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muetia Fitri Arroyo dari kelas 10 MIPA 7 SMA Islam PB Sudirman akan mempresentasikan tentang kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus atau kolonia yang berarti pemukiman. Kolonialisme dapat dikatakan juga dengan suatu usaha di mana suatu negara berupaya mengembangkan kekuasaan di negara lain dengan cara menguasai rakyat dan sumber daya negara tersebut, namun tetap berhubungan dengan negara asal. Kolonialisme biasa disebut dengan penjajahan. Namun, menurut John Locke, kolonialisme adalah kebijakan dan praktik kekuatan dalam memperluas kontrol atas masyarakat lemah atau daerah. Lain halnya dengan The Merriam-Webster Dictionary, ia menawarkan 4 definisi termasuk karakteristik suatu koloni dan kontrol oleh satu kekuatan di daerah yang bergantung atau orang-orang. Pada umumnya, kolonialisme dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat seperti Portugis, Belanda, dan Inggris. Tujuan kolonialisme. Kolonialisme mempunyai dua tujuan, yaitu mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, perdagangan di suatu wilayah, dan menguras habis sumber daya alam atau kekayaan alam dari negara yang dijadikan sebagai tempat koloni untuk diangkut ke negara induk. Jenis-jenis kolonialisme. 1. Koloni eksploitasi, yaitu sebuah penguasaan daerah atau wilayah untuk diambil semua tenaga penduduknya dengan cara paksa atau kerja rodi, dan dikuras pula kekayaan alamnya untuk keperluan negara penguasa. 2. Koloni penduduk, yaitu suatu penguasaan wilayah atau daerah baru dengan cara mengusir atau menghilangkan penduduk pribumi, lalu diganti dengan pendatang, sehingga kedudukan penduduk pribumi terabaikan. Ketiga, koloni deportasi, yaitu salah satu wilayah koloni dipakai sebagai tempat para narapidana yang tidak dapat pemerintah atasi. 4. Koloni domisili, yaitu seorang penduduk suatu negara yang menempati wilayah koloni atau asimilasi dan kependudukan. 5. Koloni Lebensraum, yaitu adanya ledakan penduduk pada suatu negara penjajah, lalu beberapa orang mencari ruang hidup pada wilayah baru. 6. Koloni defensi, yaitu salah satu wilayah koloni berbentuk pulau-pulau sebagai kebutuhan pertahanan. 7. Koloni netral, yaitu kependudukan suatu wilayah sebagai tempat tinggal tanpa adanya keberhasilan lain. Kolonialisme memiliki dampak positif, yaitu 1. Memperoleh kata-kata serapan baru dari negara penjajah. Kedua, adanya bangunan peninggalan dari negara penjajah dalam bentuk sarana prasarana. Ketiga, meninggalkan peraturan perundang-undangan. Keempat, terdapat reformasi pada bidang pendidikan lokal. 5. Munculnya pemikiran baru mengenai cara bercocok tanam yang lebih modern. Namun, kolonialisme juga mempunyai dampak negatif, yaitu pertama, menyebabkan penderitaan mental dan kesengsaraan fisik. Kedua, terdapat pengambilan hak penduduk dengan cara paksa. Ketiga, hilangnya harta benda dan jiwa akibat adanya paksaan untuk bekerja dan menyerahkan harta. 4. Terjadi perampasan kekayaan sumber daya alam. Kelima, munculnya pemerosotan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Imperialisme bersumber dari kata imperer, yang berarti memerintah. Imperialisme merupakan suatu kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan pada daerah lain agar negara tersebut terpelihara dan dapat berkembang. Imperialisme memiliki pengertian dari masing-masing para ahli, yaitu 1. Henry Pratt Fairchild. Imperialisme merupakan suatu kebijakan dan praktek perluasan suatu negara kepada negara lain yang dilakukan dengan mencaplok wilayah yang berbatasan dengan negara tersebut dengan cara paksa atau mengambil daerah jajahan, tanah jajahan, serta daerah perlindungan milik negara lain. 2. Menurut Lenin, imperialisme merupakan suatu sistem ekonomi politik yang mempunyai arti sebuah proses ekonomi yang memiliki perwujudan dalam keputusan politik. Ketiga, Alan Bullock. Imperialisme yaitu suatu penaklukan penduduk dengan cara menentukan hukumnya melalui kekuasaan serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan finansial. Keempat, menurut Soekarno,
Imperialisme merupakan suatu sistem yang menguasai ekonomi pada bangsa atau negara lain, dan sebuah kapitalisme yang memiliki arti sebuah usaha untuk menguasai negara lain. Tujuan imperialisme. Ada 4 tujuan imperialisme, yaitu 1. Sebagai penyebaran ide-ide dan kebudayaan barat ke seluruh dunia. Kedua, menguasai atau mendominasi dunia yang terorganisir secara politis, yakni imperium dunia. Ketiga, dalam bentuk imperium atau hegemoni yang mempunyai dimensi kontinental. Keempat, pengaruh yang lebih besar dari kekuatan yang dilokalisir. Macam-macam imperialisme, yaitu 1. Pertama, imperialisme secara umum. Imperialisme secara umum mempunyai dua macam, yaitu imperialisme kuno atau ancient imperialism dan imperialisme modern atau modern imperialism. Imperialisme kuno berhentikan pada semboyan 3P, yaitu Gold, Glory, Gospel. Terjadi sebelum revolusi industri dan dipelopori oleh Spanyol dan Portugal. Kedua, imperialisme modern berhentikan pada kemajuan ekonomi. Imperialisme modern muncul setelah revolusi industri. Yang kedua, imperialisme menurut wilayah atau sektor. Imperialisme menurut wilayah atau sektor mempunyai 4 macam, yaitu imperialisme politik, imperialisme ekonomi, imperialisme kebudayaan, dan imperialisme militer. Imperialisme politik, yakni sebuah pergerakan yang dilakukan untuk menguasai jalur-jalur politik. Kedua, imperialisme ekonomi, yakni salah satu gerakan yang digunakan untuk menguasai berbagai jalur ekonomi, seperti modal, saham, industri, dan sebagainya. Ketiga, imperialisme kebudayaan, yaitu sebuah perilaku yang menguasai jiwa negara lain. Sebuah kebudayaan akan melekat di dalam jiwa suatu bangsa. Keempat, imperialisme militer, yakni sebuah imperialisme yang menguasai suatu wilayah dengan melakukan tindakan militer atau dalam bentuk ancaman. Penyebab adanya imperialisme. 1. Adanya keinginan menjadi bangsa yang besar dengan kekuatan yang sangat kuat dalam segala aspek. Kedua, adanya keinginan untuk dianggap sebagai bangsa yang istimewa dengan nama yang besar dan berkelas. Ketiga, keinginan suatu negara untuk memperluas daerah dan yang strategis dan sangat luas. 4. Adanya keinginan untuk memperkaya harta benda, sehingga kekayaan tersebut dapat menjalankan roda ekonomi. Kelima, munculnya keinginan untuk menyebarkan agama dan mempengaruhi ideologi. Akibat imperialisme. Yang pertama adalah ada akibat politik. Akibat politik terdapat 5 akibat, yaitu terciptanya tanah jajahan. Kedua, politik pemerasan. 3. Berkobarnya perang kolonial. 4. Timbulnya politik dunia. Yang kelima, timbulnya nasionalisme. 2. Akibat ekonomi. 1. Negara imperialisme merupakan pusat kekayaan. Negara jajahan lembah kemiskinan. Industri imperialis menjadi besar, sedangkan perniagaan bangsa jajahan lenyap. Ketiga, perdagangan dunia meluas. 4. Adanya lalu lintas dunia. Kelima, kapital surplus dan penanaman modal di tanah jajahan. 6. Kekuatan ekonomi penduduk asli tanah jajahan lenyap. 3. Akibat sosial. 1. Imperialis hidup mewah, sedangkan yang dijajah serba kekurangan. Kedua, imperialis maju, sedangkan yang dijajah mundur. 3. Harga diri lebih pada bangsa penjajah, sementara pada bangsa yang dijajah rasa harga diri kurang. 4. Segala hal yang ada di imperialis, segala hak ada pada imperialis, sedangkan pada yang dijajah tidak memiliki hak apa-apa. 5. Munculnya gerakan Eropaisasi. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam dari negara yang bersangkutan untuk diangkut ke negara induk, sedangkan imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.